Orang yang senantiasa salat subuh itu fi dhimmatillah, maka dia berada dalam lindungan Allah, penjagaan Allah. Mulai dari subuh sampai ke subuh lagi, itu akan diberikan penjagaan. Maksudnya, yang namanya hal-hal yang buruk bagi kehidupan kita sehari-hari itu kan banyak, kawan. Entah ada yang hasad dengan kita, ada yang menyihir kita, ada yang memfitnah kita, membuli kita, merendahkan kita, menjatuhkan kita, macam-macam orang itu. Ya, ada yang hendak menyaingi bisnis, dan namanya keburukan setiap hari itu ada. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala janjikan penjagaan kita dalam satu hari itu kalau kita mau menjaga salat subuh. Kata Nabi SAW, "Man shalla salata subhi fahuwa fi dhimmatillah." Barang siapa yang melaksanakan salat subuh, maka dia berada dalam penjagaan Allah. Dia ada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di malam ini kembali kita bisa duduk untuk berthalabul ilmi, dan kita lanjutkan kajian kita masih membahas tafsir singkat dari surah At-Takwir. Dan kita masuk pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala uqsimu bil khunnas." A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bil khunnas. Al-jawaril khunnas. Wal laili idza as'as. Was subhi idza tanaffas. Fala uqsim bil khunnas. Aku bersumpah dengan bintang-bintang. Al-jawari, yang beredar, al-khunnas, dan yang terbenam. Wal laili idza as'as, demi malam apabila telah larut. Was subhi idza tanaffas, dan demi subuh apabila fajar telah menyingsing. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala uqsimu. Fala uqsimu. Apa makna la dalam uqsim di sini? Ada yang mengatakan la di sini artinya la zaidah. Jadi huruf tambahan saja, sehingga maknanya aku bersumpah. Ada juga mengatakan la di sini artinya ta'kid, untuk penguat. Jadi kalau dimaknai fala uqsim bil khunnas, artinya Allah bersungguh-sungguh bersumpah dengan bintang-bintang. Tapi ada juga mengatakan la di sini nafiyah, peniadaan. Artinya Allah tidak perlu bersumpah dengan perkara yang sudah jelas. Bintang itu sudah jelas, ngapain dibuat sumpah lagi? Tapi di sini banyak yang mengatakan bahwa la di sini adalah huruf zaidah, tambahan saja. Maknanya fala uqsim bil khunnas, aku bersumpah dengan bintang-bintang. Dan sering saya ulang-ulang waktu video muliakan Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya yang ada di alam semesta ini, maknanya bahwa makhluk yang dijadikan sumpah itu pasti memiliki keistimewaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua makhluk dijadikan sumpah. Makhluk Allah ini tidak bisa kita hitung jumlahnya. Tapi kenapa kemudian hanya beberapa makhluk yang dijadikan sumpah di dalam Al-Qur'anul Karim? Ya, karena makhluk yang dijadikan sumpah itu memiliki rahasia dan keistimewaan. Lah, salah satunya adalah bersumpah dengan bintang-bintang. Dan kalau kita cerita tentang manfaat bintang yang tersebar di dalam Al-Quranul Karim, maka fungsi bintang itu kan ada 3. Pertama, untuk menghiasi langit.
Artinya tanpa bintang langit itu akan menyeramkan. Kemudian yang kedua, sebagai pelempar setan, syuhuban lisyayatin, di mana jin-jin yang naik ke langit untuk mencuri dengar dari kalam ilahi yang disampaikan Jibril kepada para malaikat di langit dunia. Itu terkadang jin-jin itu mendengar beberapa kalimat kemudian diperjualbelikan dengan para dukun yang ada di bumi. Makanya Allah Subhanahu wa taala memfungsikan bintang untuk melempari jin-jin yang berusaha untuk mencuri dengar dari kalam-kalam Allah yang ada di langit dunia. Kemudian yang ketiga, sebagai arah. Karena zaman dulu kompas itu hanya menggunakan dua alat saja. Kalau siang hari menggunakan gunung dan kalau malam hari menggunakan bintang. Tapi zaman sekarang ya tidak perlulah, sudah ada Google Map. Nanti diarahkan itu. Walaupun kadang-kadang nyasar juga gitu ya. Inilah makna daripada fala uqsimu bil khunnas. Ada juga yang mengatakan bahwa al-khunnas di sini artinya syaitan. Dia bercerita tentang syaitan. Kenapa syaitan? Karena syaitan ini al-jawar al-khunnas. Kalau dimaknai bintang, artinya al-jawar itu kan beredar. Berarti bintang di malam hari. Tapi kalau yang dimaksud al-khunnas yang kemudian tidak beredar, kembali ke porosnya, maka yang dimaksud bintang di siang hari. Karena di siang hari kan bintang akan hilang, bersembunyi. Tapi kalau di malam hari pasti muncul, itulah disebut al-jawar. Jawar itu artinya beredar, nampak. Kemudian al-khunnas itu artinya tersembunyi. Tapi ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud di sini adalah syaitan dengan was-wasnya. Jadi setan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan syaitan dan juga was-wasnya. Di mana syaitan ini Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana jathimun ala qalbil abdi, fa idza dzakarallaha khanasa wa idza ghafala waswasa lahu." Sesungguhnya setan itu terkadang bertengger di hati seorang hamba. Apabila dia mengingat Allah, setan itu apabila mengingat manusia apabila mengingat Allah itu khanasa, maka setan akan menjauh, akan bersembunyi. Itu mana khunnas, ya. Tetapi apabila si hamba ini kemudian lalai, maka setan akan al-jawar, akan muncul dan memberikan was-wasnya. Jadi yang dimaksud sumpah Allah fala uqsimu bil khunnas, al-jawaril khunnas, maksudnya adalah asyaitan di sini. Ada juga yang mengatakan bahwa fala uqsimu bil khunnas, al-jawaril khunnas di sini maknanya adalah para pemburu. Jadi pemburu binatang, terkadang kita harus bersembunyi, terkadang harus mengejar. Al-jawar itu artinya mengejar, al-khunnas itu artinya bersembunyi. Pemburu kan seperti itu, ya. Tetapi banyak penafsiran para ulama yang dimaksud sumpah dalam ayat ini maksudnya adalah fala uqsimu bil khunnas di sini artinya bintang-bintang, dan kalimat al-jawar yang beredar maknanya bintang di malam hari, al-khunnas terbenam artinya bintang bersembunyi itu di siang hari. Kita maknai secara global dulu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal laili idza asas, dan demi malam apabila telah larut. As-as itu artinya apabila telah menyelimuti. Makanya dalam bahasa Arab, kalau ada orang yang berjaga di malam hari, itu disebut as-as namanya. Bahkan pencuri itu dikatakan as-as karena dia berkeliaran di malam hari. Jadi kalau antum suka begadang, antum disebut as-as dalam bahasa Arabnya. Gitu. As-as gitu. Mau kemana gitu. Jadi orang-orang yang suka berkeliaran di malam hari apabila sudah gelap gulita. Wal laili idza as'as, demi malam apabila telah larut, ya. Kemudian was subhi idza tanaffas, dan demi subuh apabila tanaffas, menyingsing. Tanaffas itu artinya bernafas. Seseorang apabila sempit dadanya, kemudian mungkin dengan ada masalah, tiba-tiba masalahnya teruraikan, kadang-kadang kita menghela nafas dan menghilangkan kesempitan. Alhamdulillah, itu namanya tanafas. Ya, jadi yang tadinya sempit dadanya jadi lega, itu namanya tanafas dalam bahasa Arab. Ya.
Tapi yang dimaksud di sini was-subhi idza tanaffas, apabila menyingsing maksudnya fajar shadiq. Karena fajar itu kan ada dua, ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Kalau fajar kadzib ini itu cahayanya masih di langit, belum ke bumi. Tapi kalau sudah fajar shadiq, atau dengan kata mudahnya waktu subuh, datang waktu subuh, maka cahayanya sudah memantul ke bumi, menerangi jalan-jalan, gang-gang, atap-atap, dan begitu seterusnya. Itu dimaknai tanafas, was-subhi idza tanafas. Taib, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Inti daripada sumpah-sumpah ini sebenarnya, di mana Allah Subhanahu wa taala ingin bersumpah dengan dua waktu yang sangat istimewa, yang penuh dengan rahasia dan keajaiban. Pertama di waktu malam, dan yang kedua di waktu subuh. Ini dua waktu yang sangat istimewa bagi seorang muslim. Adapun di waktu malam itu sendiri, kenapa malam ini sesuatu yang sangat istimewa bagi kita seorang muslim? Karena kalau kita melihat sejarah, peristiwa-peristiwa agung, peristiwa-peristiwa mulia itu banyak terjadi di malam hari. Seperti contoh saja peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu terjadi di malam hari. Dan itu peristiwa yang spektakuler, yang luar biasa. Tidak ada satupun nabi sejak Adam sampai Nabi Isa, nabi yang terakhir dari Bani Israel, yang pernah diangkat ke langit. Maksudnya sampai ke Sidratil Muntaha. Nabi-nabi itu hanya di langit-langit saja. Sebagaimana Nabi SAW menemui mereka di langit pertama sampai ke-7. Adapun yang sampai ke Sidratil Muntaha itu tidak ada, kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Dan peristiwa Isra Mi'raj itu di malam hari. Kemudian yang kedua, kalau kita melihat tentang sejarah sebelum Nabi SAW diselamatkan Nuh alaihi salam, diselamatkannya Lut alaihi salam, ketika negeri Sodom itu mau dihancurkan sehancur-hancurnya oleh Jibril dan dua malaikat yang lainnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Qamar ayat 34, "Inna arsalna alaihim hasiba illa ala lutin najjaynahum bisahari." Sesungguhnya kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang membawa bebatuan. Maksudnya yang ditimpakan kepada kaum Sodom, hujan batu. Kecuali keluarga Lut, mereka kami selamatkan sebelum waktu fajar menyingsing. Artinya di malam hari. Sebelum waktu fajar itu maksudnya masuk malam hari. Dari sini kita tahu bahwa malam itu banyak menyelamatkan para nabi. Salah satunya Lut alaihi salam dan juga Nabi Musa. Ketika Musa alaihi salatu wasallam menyelamatkan Bani Israel dari kepungan Fir'aun dan bala tentaranya, maka Allah Subhanahu wa taala merintahkan Musa untuk segera hijrah dari Mesir ke Palestina itu di malam hari. Artinya peristiwa-peristiwa itu di malam hari. Bahkan disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kisah Nabi Yakub. Nabi Yakub, di mana ada kata-kata Nabi Yakub di dalam Al-Quran itu, saufa astaghfiru lakum rabbi, sungguh aku akan memintakan ampun untuk kalian kepada Rabbku. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma memberikan asbab nuzul dari kalimat saufa astaghfiru lakum rabbi, perkataan Yakub, di mana kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kalimat ini diucapkan oleh Nabi Yakub kepada anak-anaknya di malam hari. Jadi Nabi Yakub apabila mau mengajak berdoa anak-anaknya, maka Nabi Yakub meminta kepada anak-anaknya untuk bangun di malam hari. Kemudian mereka berkumpul dan Nabi Yakub pun kemudian mendoakan mereka dan mereka mengaminkannya. Itu asbab nuzul dari kalimat saufa astaghfiru lakum rabbi. Dari sini kita tahu bahwa para nabi itu sangat menghargai waktu malam. Ya, karena Nabi Yakub lihat ketika hendak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menanti waktu malam. Begitu juga kalau kita melihat sejarah Nabi Allah ayahanda daripada Nabi Sulaiman, Nabi Daud alaihi salam, itu apabila hendak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan membaca Zabur, Taranum, itu akan keluar di malam hari, kemudian akan menuju ke perbukitan. Kemudian mulailah Daud membaca Zabur dengan 70 suara. Karena mukjizat Nabi Daud itu di suara. Selain mampu membuat baju besi tanpa harus dibakar. Jadi dia punya suara itu indah sekali. Jadi satu suara akan berbeda dengan suara yang lainnya.
dan suara yang lainnya akan lebih indah daripada suara yang lainnya lagi, dan begitu seterusnya. Makanya wajar kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana burung-burung dan gunung-gunung ikut bertasbih bersama Daud alaihi salatu wassalam. Dari sini kita tahu bahwa malam hari itu adalah malam yang sangat istimewa bagi para nabi. Lah begitu juga malam hari itu juga malam istimewa bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin, karena malam itu lebih afdal dibandingkan siang. Malam hari itu lebih afdal dibandingkan siang hari. Tentu banyak alasan kenapa kemudian malam hari lebih afdal dibandingkan siang hari. Pertama, karena ibadatul laili ghaliban ma yatawaffaru fiha al-ikhlas. Ulama mengatakan umumnya ibadah di malam hari itu cenderung ikhlas dibandingkan ibadah di siang hari. Ya wajar mau riya sama siapa di malam hari, orang tidur semua kan gitu ya. Sehingga susah untuk melakukan riya. Ya bisa saja riya zaman sekarang ya dengan adanya handphone bisa saja riya kan. Umpamanya antum sholat live TikTok umpamanya kan. Bisa juga kan itu ya, atau live Facebook atau WA ke kawannya, bangunlah kayak anak nih malam-malam bangun tahajud. Kan gitu ya. Kan bisa saja. Tapi kan kita cerita ghalib ya, cerita umumnya. Umumnya di malam hari itu kalau ibadah pasti ikhlas. Makanya kenapa Nabi SAW sampai mengatakan fadlu salatil laili ala salatin nahari ka fadli sadaqatis sirri ala sadaqatil alaniyati. Keutamaan salat malam dibandingkan salat siang itu sama dengan keutamaan sedekah sembunyi-sembunyi dengan sedekah terang-terangan. Gimana lah sedekah sembunyi-sembunyi kan pasti ikhlas gitu ya. Sedekah terang-terangan pasti akan tersulut riya dan sum'ah. Kemudian yang kedua, lebih daripada itu, ibadah malam itu asyakku ala nafsi. Itu lebih berat kepada jiwa karena harus bangun masalahnya. Ya bayangkanlah tengah malam, ngantuk-ngantuk, antum bangun, ambil wudu, tahajud itu kan berat sekali sebenarnya. Karena memang cuaca pun mendukung untuk tidak bangun. Ya. Makanya ada istilah apa itu adalah orang guyonan itu. Antum kalau dengar suara adzan Mekah subuh, ketika membaca as-salatu khairum minan naum, itu pendek. As-salatu khairum minan naum. Gitu ya. Nah, makanya cepat bangun, tapi Indonesia kan as-salatu khairum minan naum. Banyak ya lagunya kan. Pas di naumnya itu panjang kali kan. Jadi suruh tidur gitu. Intinya bahwa memang agak berat bangun di malam hari apabila lelah, letih, capek kerja makin lagi. Makanya kenapa kemudian Allah mengatakan inna nasyiatal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun di tengah malam itu memang lebih menjiwai. Karena memang berat, memang tidak mungkin orang bangun untuk ibadah di malam hari itu kecuali karena Allah. Kecuali karena Allah, ya. Dan kita tahu bahwa ibadah yang dilakukan di tengah-tengah kelalaian manusia itu pahalanya lebih besar dibandingkan ibadah ketika manusia tidak lalai. Makanya kenapa sholat duha sampai-sampai ulama mengistilahkan dengan sholatul awabin, sholatnya orang-orang yang kembali kepada Allah alias orang-orang yang bertobat. Karena memang tidak semua orang bisa sholat duha. Gimana orang yang jam-jam duha itu orang sibuk-sibuknya bekerja, orang yang kantor punya kantor ke kantor, orang yang punya sawah ke sawah, orang punya jalan di jalan dan begitu seterusnya kan. Sehingga apabila kemudian dia menyendiri sholat duha, ulama mengatakan pahalanya lebih besar. Kenapa? Karena dia sanggup beribadah di tengah kelalaian manusia. Lah sholat malam juga sama. Orang lagi lalai tidur, antum pula bangun. Makanya pahalanya lebih besar ya. Kemudian yang ketiga, ibadatul lail itu yakunu fiha mazidu tadabburin wa tafahumin. Mazidu tadabburin wa tafahumin. Ibadah di malam hari ini ada tambahan. Seseorang itu bisa lebih fokus untuk tadabbur dan tafakur. Makanya satu malam Nabi SAW meminta izin kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha untuk beribadah. Aisyah ketika itu berat hati karena memang sangat mencintai Rasul. Tapi Aisyah pun mau Nabi melakukan hal-hal yang ia sukai. Makanya oleh Aisyah diizinkan malam itu tidak diganggu. Maka mulailah Nabi SAW salat malam, mulai dari ba'da Isya sampai subuh. Dan dihabiskan dengan tangisan-tangisan sampai membasahi janggut bahkan lantainya. Jadi di pagi hari Rasul itu berjumpa dengan dengan Bilal bin Rabah. Namanya orang habis nangis semalam kan nampak matanya. Orang itu habis nangis gitu ya. Jadi Bilal ini bertanya, apa yang membuat anda sedih wahai Nabi Allah? Maka Nabi SAW mengatakan, unzilat alayya ayatun. Telah turun kepadaku ayat dalam Quran. Kemudian Rasul mengancam, wailun liman qara'aha wa lam yatadabbaraha.
Celaka bagi orang yang membacanya dan tidak mau merenungkannya. Sehingga Bilal makin penasaran, ayat apa itu? Maka Nabi SAW membaca surah Al-Imran itu kan, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan ila akhiril ayat. Dari sini bagaimana tangisan Nabi SAW di malam hari menunjukkan apa? Lebih mampu untuk tadabbur, untuk tafakkur di malam hari itu. Ini yang ketiga. Yang keempat, bahwa di malam hari ini musim litanazzuli rahmat walinuzuli rabbil ardi was samawat fa'adumatil ibadatu fihi. Karena di malam hari ini adalah musim di mana rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala turun. Lebih daripada itu, Rabb pemilik langit dan bumi juga turun ke langit dunia. Makanya ada hadis yang mengatakan, yang zilu rabbuna ila sama'id dunya fi thuluthil lailil akhir wa dzalika kulla lailatin. Faqala Allah azza wa jalla, man yad'uni fa astajib lahu wa man yas'aluni fa u'tiyah wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Kata Nabi SAW, Allah turun ke langit dunia dan itu di sepertiga malam akhir dan itu setiap malam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada hamba-hambanya, siapa yang berdoa aku kabulkan, siapa yang minta aku kasih, dan siapa yang beristighfar aku ampuni dosa-dosanya. Lah sebab inilah kata para ulama, fa'adumatil ibadatu fi. Maka ibadah di malam hari itu semakin mulia lagi dengan disaksikannya langsung oleh Rabb pemilik langit dan bumi. Turun ke bumi, ya, dan menyaksikan hamba-hambanya, siapa yang meminta, siapa yang berdoa, siapa yang istighfar, dan begitu seterusnya. Kemudian yang kelima, ibadatul laili tarafa'an nasu darajat. Bahwa ibadah lail itu bisa mengangkat derajat-derajat manusia. Bisa mengangkat derajat-derajat manusia, bahkan seluruh hajat manusia itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat, siapa di antara kalian yang tidak punya masalah? Pasti banyak masalah kita ini ya. Entah masalah ekonomi, mungkin seret pula gitu usaha, atau masalah kesehatan, banyak penyakit pula susah disembuhkan, atau masalah kenakalan anak-anak yang buat pusing kita. Ya, ataupun masalah-masalah ucapan-ucapan manusia yang menyakiti dada dan hati kita, macam-macam lah masalah itu, ya. Tetapi sebenarnya masalah-masalah itu bisa terurai dan akan terurai dan pasti terurai kalau kita bisa menyelesaikan di malam hari. Ya, masalah itu bisa terurai, selesaikan di malam hari. Karena masalah itu kan datang dari Allah, ikhwan. Lah malam hari itu tempat kita berhubungan dengan Allah. Jadi tempat bersambungnya kita dengan Allah itu di malam hari. Makanya kenapa Nabi SAW sampai mengatakan bahwa ada satu waktu di malam hari itu yang kalau kita berdoa pasti mustajab. Lebih-lebih memang Allah Subhanahu wa taala turun dan menawarkan kekuasaannya, kekuatannya, kemuliaannya, ya, doa-doanya, permintaannya ditawarkan. Siapa yang minta ku kasih, siapa yang berdoa ku kabulkan, siapa yang minta ampun ku ampuni. Ini kan janji Allah setiap malam sebenarnya. Makanya kenapa kemudian malam hari itu bisa mengangkat derajat siapapun, menyelesaikan masalah apapun, asal yakin bangunnya kita di malam hari itu karena Allah, bukan karena yang lainnya. Ya, karena bangunnya di malam hari kalau sudah niatnya karena dunia ya tidak bisa, ya, karena Allah betul-betul ingin ibadah. Setelah ibadah baru kita meminta supaya Allah menyelesaikan masalah kita. Jadi itu diantara kenapa kemudian Allah bersumpah di sini dengan malam yang luar biasa, karena perkara-perkara tadi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sehingga sampai ulama mengatakan ada 4 ibadah yang sangat agung sekali. Ibadah ini kalau dilakukan di malam hari itu keistimewaannya luar biasa. Hanya 4 ibadah saja. Ya. Pertama, qiyamul lail. Dan itu disabdakan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis, man qama bi asyri ayatin lam yuktab minal ghafilin, wa man qama bi mi'atin kutiba minal qanitin, wa man qama bi alfin kutiba minal muqantarin. Kata Nabi SAW, barang siapa yang bangkit salat malam membaca 10 ayat saja. 10 ayat itu antum 3 kul aja sudah lebih tuh, ya. Maka ia akan ditulis kutiba minal lam yuktab minal ghafilin, maka dia tidak mungkin dicatat tergolong hamba-hamba Allah yang lalai. Artinya orang yang qiyamul lail walaupun hanya 10 ayat yang dibaca, berarti kita ini sudah dianggap orang yang taat kepada Allah, bukan orang yang lalai. Kemudian yang kedua kata Rasul, kalau ditambah dari 10 ayat menjadi bimi'atin dan ditambah menjadi 100 ayat dalam salat malam kita, maka ini lebih lagi, kutiba minal qanitin, maka betul-betul dia di atas orang-orang yang betul-betul menundukkan diri kepada Allah.
Orang yang paling taat kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan kalau kita bisa lagi lebih daripada 100 ayat, bi alfin dengan 1000 ayat, kutiba minal muqantarin. Maka orang ini betul-betul sudah layak untuk menjemput kematiannya. Karena sudah banyak bekal yang dibawanya. Kalau dia bisa sampai 1000 ayat gitu ya, berarti siap matilah orang tuh. Karena bekalnya sudah cukup tuh. Kalau dia bisa membaca 1000 ayat. Cemana Ustaz? Hafalan saya saja susah. Salat malam itu bisa pegang mushaf, ikhwan. Antum pegang mushaf? Bisa. Ya, salat malam khusus salat malam. Kalau salat wajib tidak boleh. Kalau salat wajib itu Allah mengatakan faqra'u ma tayassara minal Quran. Ya, baca yang paling mudah. Jangan dipaksakan kalau salat wajib itu. Antum bacanya qul huwallah, itu yang antum hafal itu saja. Enggak usah antum kemudian hafalan pamannya cuman wadduha lam yakunil, coba-coba pula Al-Baqarah. Ya, nanti banyak berhentinya dibanding bacanya. Banyak lupanya, keloncat-loncat kan itu. Jangankan Al-Baqarah. Qul ya ayyuhal kafirun aja terbalik balik itu. Ya. Jadi ini keutamaan qiyamul lail. Yang kedua, ibadah yang luar biasa. Bahkan bukan hanya orang yang sholat malam ya. Orang punya niat saja sholat malam itu sudah dianggap sholat malam. Bapaknya orang ini terbiasa sholat malam. Nah, otomatis kan setiap hari dia pengen bangun tuh. Kalau qadarullah umpamanya dia tidak terbangun, maka Nabi SAW mengatakan man ata firasyahu wa huwa yanwi an yakum yusalli minal laili faghalabathu aynahu hatta asbaha kutiba lahu ma nawa wa kana naumuhu sadaqatun alaihi min rabbih. Kata Nabi SAW, siapa yang datang ke tempat tidurnya, ke tempat pembaringannya, kemudian dia berdoa ingin atau berniat ingin sholat malam. Qadarullah mungkin pas dia bangun kok masih 100 waktu itu matanya kan, susah kali bangun ini. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan tetap dia dicatat, dia mendapatkan sholat malam dan tidurnya dianggap sedekah. Dua keutamaan tuh. Tidurnya dianggap sedekah, pahala sholat malam yang setiap kali antum lakukan dapat walaupun tidak melakukannya. Cukup dengan niat saja. Tapi jangan pula sampai mati niat aja. Tak bangun-bangun. Maksudnya orang yang memang suka sholat malam sekali-kali ketiduran. Bukan seumur hidup niat tapi tak bangun-bangun kan itu ya. Jadi ini yang pertama. Bahkan kenapa saya katakan tadi, kenapa di malam hari itu bisa membukakan semua kebaikan? Karena sholat malam itu termasuk pintu-pintu kebaikan. Ya, karena dalam hadis mengatakan ketika Rasul ditanya, maukah? Kata Rasul, hal adullukum ala abwabil khairi. Maukah kutunjukkan kepada kalian tentang pintu-pintu kebaikan? Maka Nabi SAW salah satunya menyebutnya adalah wassalatur rajuli fi jawfil laili. Pintu kebaikan itu ada di sholat malam. Ya. Jadi sholat malam itu membuka pintu kebaikan. Bagi yang susah kerjanya Allah mudahkan, bagi yang sakit Allah sembuhkan, bagi yang ya namanya kebaikan macam-macam kebaikan itu. Ya, rumah tangga yang berantakan jadi bagus, anak-anak yang nakal jadi tidak, dan begitu seterusnya. Itulah pintu-pintu kebaikan. Kemudian yang kedua, membaca Quran. Jadi setelah tahajud duduk baca Quran. Ya. Kenapa demikian? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an dan juga Abi Hurairah radhiyallahu an ketika memberikan catatan kepada ayat inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya bacaan Quran di waktu fajar itu disaksikan para malaikat. Ya. Beliau mengatakan tashhaduhu malaikatul laili wa malaikatul nahar. Di mana baca Quran itu di malam hari akan disaksikan oleh para malaikat. Ya, jadi malaikat betul-betul menyaksikan kita sedang membaca Al-Quran. Ini yang kedua. Yang ketiga doa. Jadi tahajud, selesai tahajud antum baca Quran entah walaupun seayat dua ayat, antum angkat tangan di malam hari. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan inna fil laili la sa'ah la yuwafiquha rajulun muslim yas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyah wa dzalika kulla lailatin. Kata Nabi SAW dari hadis Jabir, sungguh di waktu malam itu terdapat satu waktu. Tidaklah seorang muslim mendapatkan saat itu, lalu ia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala alias berdoa, meminta kebaikan dunia dan akhirat, kecuali Allah akan kabulkan doa-doanya, dan yang demikian itu setiap malam. Jadi setiap malam itu ada waktu yang kita tidak tahu waktu itu kapan. Pokoknya setiap malam. Lah kalau kita bertepatan dengan waktu itu, minta apa saja dari kebaikan dunia dan akhirat, kata Rasul, pasti dikabulkan. Ya. Makanya ini penting berdoa di malam hari. Jadi habis sholat, baca Quran, angkat tangan, baru yang terakhir istighfar. Karena Allah mengatakan dalam hadis tadi, man yastaghfiruni fa'aghfirullah. Siapa yang minta ampun, ku ampuni. Kenapa kemudian setelah kita tahajud, kemudian baca Quran, kemudian berdoa, kemudian istighfar? Ya.
Karena istighfar ini bukan hanya semata-mata kita meminta kepada Allah agar diampuni dosa-dosa kita, tapi lebih daripada itu, mana istighfar itu agar Allah menutupi aib-aib kita di siang hari. Supaya Allah tidak menyingkap aib kita. Betapa banyak orang-orang yang disingkap aibnya, malunya luar biasa kan. Ya, umpamanya digibahi orang terdekat kita kepada orang lain yang orang lain tidak tahu tentang kita, karena mendapatkan cerita kawan dekat kita jadi tahu aib kita, jadi terbongkar. Ya. Lah supaya di siang hari aib-aib kita tidak terbongkar, tidak dibicarakan orang, tidak digibah orang gitu ya, tidak direndahkan orang karena aib kita, maka perbanyaklah istighfar di malam hari. Lebih daripada itu, Nabi SAW mengatakan, man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dhikin faraja wa min kulli hammin makhraja wa razaqahu Allahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang melazimkan istighfar, Allah jadikan setiap kesempitannya kelapangan, setiap kesedihannya kebahagiaan, dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi kalau kita bisa melihat mulai dari sholatnya, baca Qur'annya, doanya dan istighfarnya, ini sebenarnya menyingkap semua kesulitan dunia, ikhwan. Makanya saya katakan di muqaddimah bahwa malam hari ini bisa menyingkap semuanya, bisa menguraikan semua musibah yang kita alami sebenarnya. Dan kalaupun seandainya kita sudah berusaha setiap malam melakukan 4 ibadah ini, tapi tak kunjung juga apa yang kita harapkan juga dikabulkan, boleh jadi ada hikmah Rabbani yang kita tidak tahu. Itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian akhirnya saya sudah tahajud tiap malam, tetap aja saya gini-gini saja ekonominya, aku berhenti saja. Enggak seperti itu juga. Ya, sampai naudzubillah, saya baca di komen YouTube itu ada kata-kata orang, saya sudah bersalawat katanya 1000 kali sesuai dengan arahan Ustadz katanya. Kemudian saya baca juga, dengar juga YouTube Ustadz itu ini tentang tidak ruginya perniagaan bersama Allah. Dia bilang saya punya rumah, dan rumah itu sudah 7 bulan ditempati saudara dia katanya, dalam rangka berniaga dengan Allah. Bukankah dalam YouTube itu dapat keuntungan banyak katanya? Aku makin bangkrut, habis itu aku nggak mau lagi aku kasih katanya rumah itu katanya. Aku kapok berniaga dengan Allah, kan kurang ajar itu ucapan kayak gitu, ikhwan. Dia sangka itu keuntungan di dunia mungkin. Dia sangka keuntungan di dunia. Lah keuntungan di dunia ini, ikhwatu fiddin, manusia kan terbagi 3. Ada mukmin, ada munafik, ada kafir. Kalau seorang mukmin hidup, litazawwad, untuk menjadi bekal. Jadi kita seorang mukmin ini, kenapa kita hidup? Kita cari bekal untuk akhirat. Itu seorang mukmin. Ya. Tapi kalau munafik, litazayyan. Ya, jadi hanya untuk ditampakkan aku ini orang bagus, aku ini orang baik. Ya, itulah munafik. Adapun orang kafir, lihat tamatta, hanya untuk bersenang-senang saja. Nah, kita milih yang mana nih? Seorang mukmin mencari bekal, orang munafik hanya menghiasi diri, orang kafir bersenang-senang. Jadi harus dibedakan di sini. Keuntungan kita bukan di dunia. Kalau berniaga dengan Allah di dunia, ya, jangan berniaga dengan Allah. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala lebih daripada apa yang kita sangkakan. Kalau tujuannya hanya itu saja, rendah kali kita berniaga dengan Allah kalau hanya ingin dunia. Seorang muslim loh, bukan itu tujuan hidup. Dunia itu hanya untuk supaya kita ini berbekal saja untuk kehidupan akhirat. Lah ini yang harus dipahami. Makanya anak baca komen istighfar, astagfirullahaladzim, apa nggak paham ini kan itu harus dikasih paham harusnya orang kayak gini. Mudah-mudahan dia dapat hidayah kan itu. Intinya bahwa ikhwatu fiddin, inilah kenapa kemudian Allah bersumpah di sini, fala uqsimu bil khunnasil jawaril kunnas wal laili idza as. Jadi bintang dengan malam itu kan satu kesatuan, malam hari. Makanya Allah bersumpah dengan malam ini karena banyak rahasia yang tidak bisa kita ungkapkan, banyak keajaiban yang luar biasa. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu subuh. Was-subhi idza tanaffas. Ya. Di dalam ayat surah Al-Mudaththir, kalau kita baca surah Al-Mudaththir itu, di situ juga Allah bersumpah dengan malam. Wal laili id adbar. Demi malam ketika telah berlalu. Tapi di sini Allah berfirman ketika bersumpah dengan waktu subuh, was-subhi idza tanaffas. Perhatikan kalimat idza, ya. Ketika Allah bersumpah dalam surah Al-Mudaththir ayat 33, Allah sukunkan dzat, id. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah tentang subuh, Allah harakat fathahkan idza. Kenapa yang satu disukun, yang satu diberikan harakat? Apa arti sukun? Sukun itu tenang. Dan harakat itu artinya bergerak. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam dalam surah Al-Mudaththir 33, wal laili id adbar. Kenapa id disukun di situ? Karena malam hari itu waktu tenang, bukan waktu bergerak. Ya. Tapi kenapa ketika Allah Subhanahu wa taala dalam ayat At-Takwir yang kita sedang bahas ini bersumpah dengan subuh menggunakan harakat? Was-subhi idza. Ada harakatnya di situ, fathah. Idza tanafas.
Kenapa harokat? Dan apa arti harokat? Harokat itu bergerak. Berarti malam hari itu tempat kita sukun, subuh itu tempat kita harokat. Ya, malam hari itu tempat kita tenang, subuh itu tempat kita bergerak. Jangan antum balik. Malam antum gerak, subuh pula antum sukun. Kan gitu ya. Sekarang kebanyakan gitu anak-anak muda tuh. Malam hari bergerak sana sini. Ya, kuliner sana sini. Jagongan sana sini. Nonton bola, aduh luar biasa tuh. Ya. Tapi subuhnya jadi sukun pula dibalik coba. Tidur. Terutama pengantin baru tuh biasanya. Biasanya kalau malam gerak kan itu ya. Subuh pula dia sukun. Tidur. Bukannya sholat subuh. Ya, ini menunjukkan bahwa subuh itu tempat bergerak. Kenapa di sini bahasa Al-Quran menggunakan tanafas? Tadi saya sudah mengatakan di mukaddimah, tanafas itu artinya orang yang bernafas dari dada yang sempit menjadi lapang. Itu tanafas artinya. Ya. Lah menggunakan tanafas karena dahulu para ulama salaf, dahulu orang-orang soleh, para ulama salaf, itu kalau datang di malam hari, maka akan datang perasaan takut yang menyelimuti mereka. Dan mereka menggambarkan malam itu seperti jahanam yang gelap. Makanya orang-orang saleh dahulu, mereka tidak tidur di malam hari. Mereka akan tahajud, baca Quran, berzikir, berdoa, istighfar, dan begitu seterusnya. Karena sempit dada mereka seolah-olah mereka membayangkan malam hari itu seolah-olah mereka berada dalam jahanam. Karena di zaman itu, zaman dulu kan tidak seterang zaman sekarang. Sekarang itu hampir tiap jalan ada lampu, di rumah juga ada lampu, sehingga tidak bisa membedakan mana siang ada malam. Kalau bedakan tuh kalau ke langit, betul lah ada bintang malam, kalau tak ada bintang siang kan itu aja. Tapi zaman dulu ya gelapnya gelap betulan kan itu ya. Jalan-jalan gelap, rumah-rumah gelap gitu. Karena mereka kalaupun menghidupkan semacam obor dan yang lain pun sayang dengan minyaknya. Sehingga kalau datang malam hari itu perasaan takut itu menyelimuti mereka. Contoh saja lah kalau antum sedang tidur, tiba-tiba lampu gelap, tidak ada cahaya. Ya, lilin tak ada di rumah, handphone pula ada lowbat kan itu ya. Itu rasanya sesak dadanya kalau kita berada di kegelapan itu. Tapi kalau sudah ada cahaya sedikit saja, itu mulai itu agak tenang lah dada kita, agak luas gitu. Itu kita rasakan itu. Lah kenapa kemudian di sini wasubhi idza tanafas? Karena seolah-olah para ulama itu terbebas dari kegelapan neraka ketika melihat subuh. Tanafas, merasa lega gitu maksudnya. Kenapa wasubhi idza tanafas di sini? Karena mereka seperti itu. Bahkan bukan hanya itu. Kalau sudah datang hari Jumat khususnya, itu binatang-binatang satu dunia tidak tidur mereka. Satu dunia binatang itu mereka akan menunggu waktu subuh. Kenapa? Karena mereka menyangka bahwa itulah malam terakhir bagi mereka. Dan besok akan terjadi kiamat. Karena kiamat itu terjadi di hari Jumat. Rasul tidak menyebutkan tanggal, bulan, tahun. Tapi Rasul menyebutkan hari. Ya, bahwa kata Nabi SAW, hari Jumat itu hari diciptakan Adam. Hari Jumat hari dimasukkan Adam ke sorga. Hari Jumat hari dikeluarkan Adam dari sorga. Dan hari Jumat juga kiamat dibangkitkan. Jadi hanya disebutkan hari saja. Tanggalnya berapa, bulannya berapa, tahunnya berapa, wallahu alam, tidak ada yang tahu. Lah binatang-binatang itu dengan insting mereka, kalau datang hari Jumat, mereka ketakutan di malam hari. Tapi kalau datang subuh masih menyingsing, berarti terjadi kiamat, maka binatang semua akan bersenang karena terjadi kiamat. Itu makna idza tanafas namanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan di sini juga mengatakan bahwa kalimat menyingsing tadi saya sudah singgung bahwa fajar itu ada dua. Kenapa kita harus tahu perbedaan fajar? Yang satu fajar kadzib, yang satu fajar shadiq. Ya. Dan itu penting bagi seorang muslim. Karena selambat-lambatnya seorang mukmin atau seorang muslim itu bangun di fajar mana? Fajar pertama. Ya, jadi selambat-lambatnya seorang muslim bangun di malam hari itu bukan di fajar kedua. Bukan di salat subuh. Tetapi di fajar kadzib. Biasanya disunahkan azan awal di situ. Makanya kalau waktu subuh itu kan disunahkan ada dua azan. Ya, azan pertama dan azan kedua. Ya, di Indonesia memang jarang, tapi ada di beberapa tempat tuh waktu saya ke Lamongan kalau nggak salah. Itu ada masyarakat di situ udah terbiasa azan itu dua kali. Jadi azan pertama dan azan kedua. Ya, kalau di Mekah ya memang di sana begitu kan itu kalau antum pernah umrah. Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, ya, liyarji qaimukum wal yuqidu naimukum. Hendaklah kembali, maksudnya beristirahat bagi orang-orang yang menghabiskan malamnya dengan tahajud untuk berbaring. Maksudnya jangan sampai tahajudnya mempengaruhi sholat subuhnya. Ada orang yang mengejar tahajud, subuh pula lalai. Itu salah. Dia tidak bisa membedakan mana wajib mana sunnah namanya. Sholat malam itu kan sunnah saja, sholat subuh itu wajib. Ada orang yang capek-capek dia tahajud, ketika subuhnya mulai dia lunglai. Ya, karena kecapean sholat malam kan, nggak boleh seperti itu. Tetap kita pun harus menjaga kewajiban kita kepada Allah. Makanya Rasulullah SAW menyuruh supaya dari azan pertama ke azan kedua itu sudah stop, jangan tahajud lagi. Ya, cukup di azan pertama itu selesai tahajud. Karena Rasul yang mengatakan falyarji atau liyarji'a qaimukum
wal yuqid naimukum. Jadi orang yang tegak salat malam itu istirahat. Ada waktu itu menjelang subuh, entah dengan tidur ke samping, itu tidur ittija itu sunnah hukumnya. Maksudnya tidur nyamping ke lambung kanan. Ya, supaya tidak nyenyak. Sebab kalau tidur terlentang, bablas lantung sampai zuhur. Ya, jadi itu sunnah hukumnya, tidur terlentang ke arah lambung kanan supaya tidak nyenyak, karena kan waktu subuh sudah dekat tuh. Hanya untuk meluruskan saja karena kita kecapean salat malam. Ya. Tetapi kata Rasul, wal yuqid naimukum. Lah orang yang tidak salat malam tidur, jam-jam segitu sudah harus bangun tuh di azan pertama. Makanya selambat-lambatnya seorang muslim bangun di azan pertama. Supaya dia ada persiapan salat subuh, karena azan pertama digunakan untuk persiapan salat subuh di situ. Nah itulah kenapa kemudian kita harus memahami ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Karena itu juga berpengaruh kepada aktivitas tidur kita. Supaya jangan bablas sampai ke subuh. Ya. Nah di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu subuh. Ya karena waktu subuh juga banyak sekali keistimewaannya. Di antaranya, ya pertama sebutkan oleh para ulama, di antara faedahnya adalah an-naumut tam, an-nurut tam yaumal qiyamah. Orang yang bangun di subuh, ya, khususnya bagi laki-laki, maka mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Apa kata Nabi SAW? Basyiril masya'ina bidzulami. Habarkan gembira kepada para pejalan kaki di waktu gelap, maksudnya di waktu subuh. Ya. Bin nuri tam yaumal qiyamah, dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Dan cahaya pada hari kiamat itu sangat dihajatkan. Karena hari kiamat itu hari yang gelap gulita, sehingga cahaya itu sangat dihajatkan sekali. Makanya orang-orang yang menjaga sholat subuh, maka Allah akan berikan cahaya yang sempurna. Kemudian yang kedua, orang yang senantiasa sholat subuh itu fi dhimmatillah, maka dia berada dalam lindungan Allah, penjagaan Allah. Mulai dari subuh sampai ke subuh lagi, itu akan diberikan penjagaan. Maksudnya yang namanya hal-hal yang buruk bagi kehidupan kita sehari-hari itu kan banyak hewan. Entah ada yang hasad dengan kita, ada yang menyihir kita, ada yang memfitnah kita, membuli kita, merendahkan kita, menjatuhkan kita, macam-macam orang itu. Ya, ada yang hendak menyaingi bisnis, dan namanya keburukan setiap hari itu ada. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala janjikan penjagaan kita dalam satu hari itu. Kalau kita mau menjaga salat subuh. Kata Nabi SAW, man shalla salatas subhi fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang melaksanakan salat subuh, maka dia berada dalam penjagaan Allah. Dia ada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sampai ada kisah gitu ya di Arab sana. Jadi ada anak kecil mendengar hadis ini. Anak kecil, ya usianya ya usia anak sekolah SD. Jadi karena dia ingin mendapatkan penjagaan Allah, jadi jam 3 sudah bangun anaknya, nunggu subuh. Habis itu sholat subuh, betul sholat subuh dia. Yang namanya anak-anak sholat subuh ngantuklah dia akhirnya kan, paginya. Ketiduran sebentar, rupanya dia telat masuk sekolah. Jadi ketika masuk sekolah, lewatlah 1 jam dia baru masuk. Akhirnya dihukum sama gurunya. Ya, karena dia telat 1 jam, mau dipukul sama penggaris. Ya. Jadi ketika mau dipukul tuh, dipegang penggarisnya, jangan pukul katanya. Kenapa? Karena aku sedang dilindungi Allah katanya. Aku sedang dilindungi Allah katanya. Jadi guru tuh heran, kenapa? Kemudian dibacakan hadis ini. Nggak jadi dipukul. Kan aku tak jadi dipukul katanya. Kenapa? Karena dia sholat subuh, gurunya luar biasa. Kan? Nggak jadi dipukul karena kamu sholat subuh. Kata anak tuh kan betul aku dilindungi Allah. Jadi intinya bahwa fi dhimmatillah di sini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penjagaan. Kemudian juga yang ketiga, syahadatul malaika. Allah Subhanahu wa taala akan mengutus para malaikat menyaksikan kita, karena malaikat yang diutus mencatat kita ini kan selain Raqib dan Atid, itu ada malaikat malam, ada malaikat siang. Jadi malaikat pencatat itu ada 4 sebenarnya. Raqib, Atid, kemudian ada juga malaikat di malam hari, dan ada malaikat yang bertugas di siang hari. Itulah malaikat-malaikat para pencatat yang Allah mengatakan kiraman katibin itu. Ya. Lah di sini malaikat itu kalau melihat ada orang yang sedang sholat subuh berjamaah, maka dia akan mencatat 2 kebaikan. Pertama, catatan malaikat di malam hari dan catatan malaikat di siang hari. Jadi dia dapat 2 pahala. Ya, jadi sholat subuh itu akan mendapatkan 2 pahala. Dicatat malaikat malam dan dicatat malaikat siang, itu maksudnya. Dan itu berdasarkan hadis yang masyhur, ya ta'aqabuna fikumul malaika. Hadis yang dikeluarkan Bukhari Muslim. Kemudian juga di antara keistimewaannya adalah sababun lidukhulil jannah. Ini yang luar biasa ya.
Jadi salat subuh itu sebab terbesar kita ini dijanjikan masuk surga. Karena Rasul mengatakan man hafadha ala baradaini dakhalal jannah. Siapa yang menjaga dua barat. Dua barat itu maksudnya dua salat subuh dan asar, maka Allah Subhanahu wa taala jaminkan dia masuk surga. Bahkan lebih daripada itu. Sudah masuk surga itu kan nikmat yang sangat besar, ikhwan. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala datang kepada penduduk surga, menawarkan nikmatnya sebagai bentuk tambahan, ditolak oleh penduduk surga dan mengatakan alam tubayyid wujuhana wa tudkhilanal jannah wa tubaiduna anin nar. Bukankah engkau sudah memutihkan wajah kami, kau keluarkan kami dari neraka, kau masukkan ke surga? Itu sudah luar biasa, kata. Padahal Allah mau menawarkan nikmatnya, mau ditambah lagi. Ya. Tapi penduduk surga sudah merasa puas dengan itu. Sampai berkali-kali Allah mengatakan, ya saluni ma syi'tum hadza yaumun mazid. Mintalah segala sesuatu, ini hari tambah nikmat untuk kalian. Tapi mereka tetap mengatakan seperti itu. Sampai kemudian Adam menyarankan kepada mereka agar meminta kepada Allah keredhaannya. Agar Allah meridhoi mereka tinggal di sorga dan dikekalkan di dalam. Kenapa? Sebab kalau Allah murka lawan daripada ridha, maka kalian akan dikeluarkan dari sorga sebagaimana dulu aku dikeluarkan dari sorga karena Allah murka. Maka dari situlah penduduk sorga baru minta kepada Allah agar Allah memberikan ridhonya kepada penduduk sorga dan Allah kabulkan. Ya. Baik, sampai di sini. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.